Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji, karena sampai saat ini kita masih diberinya kesempatan hidup sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam kita kirimkan kepada manusia teladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Temanku, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 bahwa ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu merupakan cobaan. Jadi dengan ini pandai-pandailah kita berkomunikasi dengan baik kepada anak kita, apalagi di saat anak kita masih usia dini, masih kecil ya. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak kita. Jangan kita menginginkan anak kita sama dengan pemikiran kita. Itu rasanya tidak mungkin, karena kita harus menyadari mereka masih terlalu kecil. Teman, jadikanlah anak sebagai sahabat. Insya Allah anak-anak kita akan menjadikan kita sebagai sahabat yang number one. Dengan perhatian yang khusus, yang tulus, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dalam hal ini kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan baik kepada anak kita. Ada beberapa tips bagaimana berkomunikasi dengan baik pada anak. Ya. Pertama, pastikan ya, bahwa posisi tubuh orang tua ketika kita berhadapan dengan anak kita hendaklah sama dengan anak. Jadi sama. Kalau anak kita berdiri ya, kita harus duduk ya, duduk separuh istilahnya. Jadi sama posisinya. Kemudian tatap kedua matanya. Jika perlu, palingkan kepala anak kita dengan lembut ya, agar anak mau menatap mata kita ya. Kemudian yang ketiga, jika anak sedang kesal ya, atau sedang marah, usap punggungnya. Jika anak sedang histeris ya, kita bantu anak untuk menenangkan diri. Yang kelima, beri kalimat untuk membantu anak kita untuk memulai percakapan. Berbicaralah dengan suara tegas, namun tetap lembut. Jadi dari cara memulai percakapan dengan anak kita, misalnya kita melihat anak kita sedang kesal, ya, tanyakan, kenapa kakak? Ya? Kenapa adik? Misalnya. Wajahnya cembutut begitu, apakah di sekolah sedang ada masalah dengan teman atau sedang marah sama mama? Ayo ceritakan ya, mama akan dengarkan. Nah, itu satu cara untuk agar kita dapat empati dari anak kita. Kemudian kita haruslah pandai-pandai melihat situasi mana yang pantas di saat kita mau menasihati anak kita. Kemudian ulangi apa yang dikatakan anak. Hal ini menunjukkan jika orang tua benar-benar mendengarkan. Misalnya, "Mah, kakak sedang kesel sama adik tuh. Dia suka ngambil mainan kakak." Nah, kita ulangi. "Oh, kakak sedang kesal sama adik ya?" "Ya, kakak kan kakaknya. Harus berbagi ya. Kita pinjam dulu ya. Nanti kalau adik sudah
nggak mau main lagi, dan kakak bisa ngambilnya ya. Kakak kan kakaknya, kakak harus lebih bijak dari adik ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk mendekatkan hati kita kepada anak kita. Kemudian jangan menyela ketika anak berbicara. Biarkan anak kita meluahkan segala perasaannya. Setelah anak kita selesai bercerita, baru kita memberikan feedback atau menanggapinya. Kemudian sebagai seorang tua, usahakan selalu tenang meskipun kita dalam menghadapi banyak permasalahan, problem yang sedang kita alami. Bersikap tenang dan memberikan senyuman ya, dan memperhatikan anak kita. Teman, anak adalah anugerah dari Allah SWT. Putra-putri kita adalah karunia ilahi yang harus kita jaga, kita didik, dan kita arahkan ke arah yang benar. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil sebuah iktibar atau pelajaran bahwa keluarga kita, terutama anak-anak kita, adalah tanggung jawab kita. Kita harus mampu meluangkan waktu untuk mendidik mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk memberi nasihat-nasihat yang baik kepada mereka agar mereka tumbuh kembang jadi anak-anak yang soleh dan solehah ke depannya, jadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, dan cerdas emosionalnya. Insya Allah, kalau kita menyadari dan kita punya niat ingin menjadi orang tua yang baik dan selalu belajar, dan kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita telah dapatkan kepada anak kita untuk dengan harapan, dengan ilmu agama yang kita dapatkan, kita bisa membimbing anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena keluarga, utama ibu, adalah tarbiyah yang paling pertama bagi anak. Pendidikan pertama bagi anak adalah kepada ibunya. Berilah contoh yang terbaik. Ibdak binafsi. Mulailah dari diri kita sendiri dan beri contoh kepada anak. Mudah-mudahan dengan sikap dan perilaku kita yang baik, dengan basic agama kita yang bagus, anak-anak kita akan dapat mencontohi dan dapat menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.